Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menikah sholat maghrib ganti berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan bahasanya kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Sehingga ketika kita merasa berat mengamalkan syariat Islam, mengamalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka ketahuilah sesungguhnya umpama pun kita mengamalkannya kayak Nabi SAW sampai kakinya bengkak-bengkak pun itu sebenarnya masih kurang banyak. Artinya kita mengamalkan syariat ini semata-mata kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridhonya itu kemudian Allah memberikan rahmatnya, yang memang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat itu dikhususkan buat orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam rangkaian kitab Akidah Imam Ahmad bin Hanbal, bab tentang mengimani adab kubur. Alhamdulillah sudah selesai, tapi kemudian masih ada closingnya, yaitu tentang adab ziarah kubur, seperti request panjenengan. Jadi sebenarnya kalau bab akidahnya sudah selesai. Jadi kita mengimani kalau orang yang dikubur ya ada di dalam kubur, kemudian gak kemana-mana, orang rusoi wong urip, kemudian malah butuh ditungake, bukan malah dijalui donga gitu kan. Kemudian kita mengimani kalau ada malaikat yang bakal mendatangi mereka, kemudian bertanya, apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, orang ini siapa. Kemudian kalau orangnya baik maka akan dinampakkan kedudukannya di surga, kalau orangnya jelek maka akan dinampakkan kedudukannya di neraka, dan seterusnya sebagaimana yang pernah kita pelajari pada sahabat. Nah, ini closingnya terkait dengan kubur, ini menikah adab ziarah kubur. Jadi sebenarnya ini masuknya bukan bab akidah tapi bab fikih. Tapi ya nggak apa-apa, karena nanti kadang orang tersalah di masalah fikih akhirnya jatuh di masalah akidah. Jadi terkadang babnya kayaknya fikih, tapi karena nggak paham akhirnya malah nyerempet ke akidah. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah mengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua pasti mati, pasti pun mungkin boten mesti. Dan hakikatnya memang di dunia ini kita cuma gentenan. Kita genteni orang tua kita, atau kalau orang tuanya masih ada ya orang tua itu genteni orang tuanya atau mbah kita. Artinya mbah kita mendahului. Dan dari masa ke masa orang itu mati, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih ada kekal di sana. Artinya tidak sepantasnya dan tidak selayaknya kemudian kita tidak ingat atau melupakan hakikat penciptaan kita, yaitu bahwasanya kita harus menghamba kepada Allah. Bahkan dalam proses menghamba pun amal kita yang kita lakukan sebanyak apapun itu sakjane kurang buat nebus kita ke surga. Tapi karena rahmat Allah, sekali lagi rahmat Allah itu yang kemudian kita harapkan, itu yang kemudian kita minta, lalu kemudian Allah memberikan, dan disitulah kemudian kita masuk surga. Allah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini wis kena, setiap orang, setiap jiwa pasti mati. Kemudian wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan setiap kalian, setiap mereka akan mendapati apa yang telah dikerjakan dulu di dunia dan akan didapatkan pada hari kiamat. Faman zuhziha minnar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang kemudian bisa selamat dari api neraka dan masuk surga, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdaya. Artinya kalau ada orang punya definisi sukses itu kalau misal ditiukai gitu kan, maka korun yang ditiukai pun juga masuk tenggelam di dalam tanah. Kalau ada orang yang sukses itu jadi presiden misalnya gitu, faktanya Fir'aun yang raja juga tenggelam di lautan. Kalau kemudian ada yang mengatakan sukses itu punya anak buah banyak, faktanya Haman panglimanya Fir'aun juga menyusul Fir'aun tenggelam di lautan. Ini menunjukkan bahwasanya hakikat kesuksesan adalah kita bisa
masuk surga dan selamat dari api neraka. Bahkan sudah pernah saya jelaskan di cerita takwa gitu, tapi saya ulang nggak apa-apa. Orang yang terakhir masuk surga sekalipun gitu, itu yang dunia dosanya banyak, tapi dia memegang tauhid, memegang akidah yang lurus, tidak pernah berbuat kesyirikan, akhirnya dia dikeluarkan dari neraka, berangkang gitu kan. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah, kono lu mau mlebu surga kono. Dan begitu sampai di surga, dia melihat surga itu sudah ditempati oleh penghuni-penghuni yang lebih dulu. Di situ dia pun balik gitu, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sudah kebak isinya, sudah penuh gitu. Kata Allah, balik meneh gitu. Lebu wong kita kon lebu gitu. Kemudian dia lihat lagi dan penuh dan balik lagi. Kemudian Allah mengatakan, kowe rono wis tak cepake kenikmatan kaya raja donya sing paling sugih, sing paling kuwasa, terus tak tambahi meneh. Baru sampai 3 kali, kemudian dia mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridho. Kata Allah, urung, bahkan nganti ping 10 tak tambahi meneh, nanti kaya raja ning donya sing paling sugih, ping 10. Terus apapun yang mbok mau dikasih, apapun yang kalau dilihat oleh matamu itu menyenangkan, diberi gitu. Maka ini kenikmatan orang yang sempat mampir di neraka dengan dosanya yang beraneka ragam, beraneka rupa, tapi Allah selamatkan karena masih punya tauhid. Maka saya hakul yakin kalau kita semua ini menghindari dosa-dosa besar, mobil khusus kesyirikan ini gitu kan, maka insya Allah nasib kita nggak lebih jelek daripada orang itu. Karena orang ini mesti saya yakin mau limo genah nih, dari mulai medok, main, mendem, madat dan seterusnya genah gitu. Maka alhamdulillah ketika kita enggak, ataupun kalau pernah, maka kita bertobat, insya Allah nasib kita enggak separah beliau ini gitu. Artinya orang yang separah itu pun Allah masih keluarkan karena punya iman. Nah, makanya pentingnya iman ini atau materi akidah ini atau materi tauhid ini kemudian difahami. Jangan sampai kemudian kita salah dalam beriman, jangan sampai kita salah dalam berakidah, jangan sampai kita salah dalam bertauhid. Pada akhirnya jane amale akeh, ora tau maksiat aneh-aneh. Jangan rame-rame no. Itu kan sama kakak itu loh, malah tidur itu. Nah, maka ada orang-orang yang kemudian amalnya banyak, tapi kemudian karena berbuat kesyirikan, berakidah yang salah gitu. Kayak yang baru viral Imam Al-Ghufran ketika aku mau iki mlebu surga ora, mlebu surga anggar tiap agama kuwi digerdune dhewe-dhewe. Rumasane agama kuwi pos kamling gitu. Ya, nggak bisa ya. Artinya kalau kita sebagai orang beriman ya kita punya akidah kita meyakini yang benar. Sebagaimana mereka juga meyakini mereka yang benar itu. Itu bagian dari akidah, udah. Jangan dicampur aduk, biarkanlah yang bercampur aduk itu gaduh-gaduh aja. Agama jangan. Ya. Adapun soal kehidupan sosial, kita harus berinteraksi dengan baik, iya. Bahkan Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Ini yang sering luput sama teman-teman yang apa istilahnya, gambarannya yang garis keras gitu kan. Nah itu Nabi mengatakan siapa yang kemudian membunuh kafir mu'ahad, kafir yang ada di negeri damai yang tidak ada konflik apapun, kok kemudian menganiaya orang kafir loh ya ini. Maka kata Nabi SAW nggak akan mencium bau surga. Nah boleh sing dianiaya wong Islam. Nah, tambah parah meneh. Maka yang harus kita pahami bahwasanya setiap kita pasti mati. Cuman untuk sampai ke sana kita harus kemudian menyusun strategi jangan sampai mampir ke neraka. Nah, itu sebuah kondisi yang sangat menyedihkan. Makanya ketika kita minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah, selalu kita harus mengiringi dengan wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita harus selalu iringi permintaan kita untuk masuk surga dengan minta selamat dari neraka. Karena ada orang yang mlebu surga ning dadak mampir ning neraka. Dan ini sebuah kondisi yang kurang bagus. Buat mainan. Ini dia bocah cilik.
Terus yang cilik, yang gede malah turun. Nah, kita seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat mati. Ya, Nabi SAW mengatakan aksaru dikroha zinillah, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu mati. Jadi kita diperintahkan untuk selalu mengingat mati. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah ayyul mu'minina aqyas, orang beriman yang cerdas niku sinten gitu kan. Dikatakan oleh Nabi SAW aksaruhum lil mauti dzikron. Itulah orang yang cerdas itu sing dino-dino kelingan nek nyedaki mati, bendino niku nyedaki mati. Tapi enggak cuma sampai di situ. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan dia bar kelingan ya cepak-cepak. Terus ampun kados ten medsos niku enten wong karo mendem ngono terus iso ngomong, wah menungso mesti mati, engko nemoni surga karo neraka, amale apik mlebu surga, amale sithik mlebu neraka, ning karo mendem gitu. Niku nggih klehentu. Artinya ingat mati ya, tapi kemudian bersiap-siap ya. Itu yang penting. Makanya mungkin saya pernah cerita, saya pernah diutus sama pimpinan saya ke Jepang 20 hari. Itu mau mangkat itu 2 minggu atau 3 minggu sebelum ini pun kayak tas tek gitu. Terus nopo dilebokke klambi, kaos, terus oblong. Niku 2 minggu niku cepak-cepak dinggo 20 dina. Padahal masih sama-sama di dunia. Adapun kita ketika kita kemudian nanti ke akhirat itu sudah nggak bisa balik. Makanya di sana itu adalah darul jaza bila amal, tempat untuk dibalas tanpa ada amal. Sedangkan di sini darul amal wala jaza. Jadi di sini memang tempatnya untuk beramal dan kita nggak usah minta balasan atas ibadah kita. Jadi jangan sampai kita sholat terus ngarep-arep kok enak sing bayar, itu mboten usah. Karena memang yang kita harapkan di sana. Makanya kalau panjenengan masih ingat kalau pas Ramadan para ustadz atau para guru yang menyampaikan tentang mimbar dalam kultumnya selalu mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Jadi asas dari beramal itu adalah penuh dengan keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu ngarep-arep ganjaran saking Gusti Allah mawon, bukan dari manusia. Misal di uji wong sono ora ya wis, sementing pokok ibadah ngoten. Ya. Nah, karena kita diperintahkan untuk mengikat mati, nah, maka di situ adalah ada kemudian syariat ziarah kubur. Sehingga ziarah kubur adalah sebuah amal yang disyariatkan berdasarkan sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Biyen kowe kabeh pernah tak penging ziarah kubur, saiki ziarah. Kenapa kok dipenging? Karena pada zaman itu waktu masih jahiliyah, orang-orang belum paham. Orang-orang itu kalau ziarah kubur niku dia melakukan namanya niyahah. Jadi nangis-nangis sok karo ngoploki awake, nyuwek-nyuwek klambi, jambak-jambak rambut. Nah, pokoknya hal-hal yang kemudian dalam Islam itu dilarang. Nah, lucunya hari ini ada orang atau sekumpulan orang ngaku Islam kemudian memperingati kematian Imam Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang katanya dalam rangka untuk memperingati atau menghormati kematian beliau, mereka menganiaya dirinya. Padahal yang namanya Ali bin Abi Thalib ini juga meninggal dibunuh. Nah, yang namanya Hasan dan Husain seumur hidupnya nggak pernah melakukan niyahah, nggak pernah menganiaya diri, saking sedih bapakku dipateni tanggal semene, terus tak koplok-koplok awakku, tak gebuk-gebuk, buat nanti. Tapi orang-orang Syiah ini mereka memperingati kematian Husain, ya toh, dengan melarutkan diri dalam kesedihan dengan cara menganiaya diri. Dan ini dengan tinggalin dengan persani, ini praktek yang mereka lakukan ini persis kayak orang-orang Nasoro yang memperingati kematian Yesus ketika membawa tiang salib ke gunung yang mau dipancangkan tiang salib itu, kan dia sambil jalan tuh disabeti kali tentara Romawi, didoni kali wong-wong Yahudi gitu kan. Nah, maka ada sebagian sekte Nasoro yang mempraktekkan itu. Jadi nyambuk-nyambuk awake. Nah, wong Islam melu-melu ngoten niku kan, plentu ngoten niku. Nggih. Dan para ulama mengatakan seperti Syekh bin Bas bahwasanya disyariatkan bagi laki-laki untuk sewaktu-waktu menziarahi kubur untuk mendoakan
bukan minta doa. Jadi orang-orang yang dikubur itu walaupun jenengan titeli wali, walaupun jenengan titeli ustadz, guru, ajengan lan sak piturute niku luwih layak didongake timbang njaluk donga. Niku akidah lho niku. Ampun luput niku. Dan juga memintakan rahmat kepada mereka, di samping juga agar mereka mengingat tentang kematian dan setelah kehidupan, artinya si yang hidup. Jadi ke situ tujuan ziarah kubur mendoakan yang dikubur. Kemudian buat yang hidup pepeling nek bakalan ten mriku. Pramila tiyang Jawi niku nyebut angka 50 terus 40 sik terus 50 terus swidak. Nabi kan paring pangandikan akmaru umati baina sitin wa sab'in. Umur umatku kuwi antara 60 tekane 70. Nah, swidak niki boten 60 tapi swidak niku enten kepanjangane sejatine saiki wis wayahe tidak. Ada juga yang kemudian mendefinisikan sedelok engkas wayahe didak-idak. Maksudnya dileboki kubur terus didak-idak ngoten lho. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi tadi bahwasanya umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Niki cara lampu merah niku pun kuning, ya mengke donge swidak niku malah pun bleret-bleret ajeng abang. Pramila Mbah Abdul Qadir iki pun ujule kokean. Alhamdulillah ya. Karena nek jenengan tesih kemutan ten gen bab Ramadan bagaimana Tolhah bin Ubaidillah bermimpi dua temannya, yang satu mati syahid, yang satu mati biasa. Mati syahidnya setahun yang lalu, yang mati biasa setahun kemudian setelah temannya yang mati syahid. Ternyata dalam mimpinya yang mati biasa setahun kemudian mlebu surga luwih dhisik. Ditanyakan sama Nabi SAW, kok saged ngoten niku pripun? Kata Nabi, kancamu kuwi wis nemoni Ramadan pisan, berarti 30 dina plus salat wajib, salat napa niku 5 waktu niku 6.000 rakaat. Jadi 6.000 rakaat tepatnya 5 kali 360 niku 6.120. Nah niku ditambah Ramadan full niku jenengan saged nyalip piyai-piyai sing mati syahid setahun saderenge ya. Jadi nek Mbah Abdul Qadir niku pun ketambahan kathah. Misal jane swidak niku wayahe sedo niku pun ditambahi ngantos 87 berarti ketambahan 17 berarti pun nyalip 17 kali atau 17 tahun wong sing mati syahid 17 tahun yang lalu. Berarti adoh banget nyalipe punan. Makanya pentingnya jenengan menghayati tambahan hidup itu bener-bener rahmat Allah itu ten niku. Mbok ora didet to wis to. Wong tangat iku sampinge Umar to. Dite pinten larang kuwi. Tapi begitu dikasih nafas, dikasih kesehatan, wah luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan idza asbahta sihan, kalau panjenengan niku wungu pas enjing niku kanthi sehat, kemudian wa indaka hutu yaumi, lajeng jenengan gadahi ten dapur niku napa ingkang saged didhahar, napa ya mung beras karo endog, napa beras karo sego karo gereh. Maka kata Nabi itu orang dapat nikmat besar. Karena hakikatnya nikmat bukan itu cuma buat menunjang hidup. Nikmatnya adalah karena dikasih hidup bisa kemudian beramal, dan amalnya orang yang hidup senajan ngomong poso kali sholat wau, berarti kan cuma amal wajib tuh. Nah itu ternyata iso nyalip wong mati syahid sadurunge setahun sebelumnya. Ngoten. Makanya dalam Islam itu sepelik apapun masalah kita dilarang untuk minta mati. Dilarang untuk minta mati ya. Tapi PSBB saiki lagi goro-goro pinjol ya gantung diri ya. Sak pirang-pirang pinjol ge napa slot wes. Makanya hati-hati. Dan ini enggak cuma menimpa orang dewasa ya, anak-anak muda atau gantung diri, hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Jadi niatnya adalah yang pertama mendoakan, nah, yang kedua mengingat mati untuk yang hidup. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahlah kubur karena sesungguhnya hal itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Nah, pertanyaannya sekarang, jadi laki-laki boleh sewaya-waya, nek perempuan gimana gitu kan? Maka ulama berselisih pendapat, ada 5 pendapat. Yang pertama,
Disunahkan seperti laki-laki. Ini ada ulama berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua makruh, yang kedua mubah, haram, kemudian yang kelima dosa besar. Jadi ulama itu selisih pendapat sampai semua hukum itu ditokke kabeh. Jadi ada ulama-ulama sing berpendapat sunnah, ada sing makruh, mubah, haram, bahkan ada berpendapat dosa besar. Nah maka wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah wanita boleh untuk ziarah kubur asal satu nggak sering-sering, kemudian yang kedua bisa menjaga diri. Jadi jangan sampai ziarah kubur saking kelingan sing diziarah ini kok akhirnya semakut, dadak gendongan, nangis, nanti napa niku rekep nisan pas diangkat nisannya ketut. Ampun ngoten ya. Jadi benar-benar ketika jenengan ibu-ibu mau ziarah kubur pastikan dalam kondisi hati yang baik-baik aja. Tapi nek kirane niku mengke ten mriku bakal aneh-aneh ngoten niku mendingan ten omah mawon riyin gitu kan. Alasannya apa? Yang pertama, alasan kenapa wanita boleh ziarah kubur tapi dengan catatan tadi. Yang pertama karena keumuman hadis Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu tak larang, saiki ziarah. Ini umum buat laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam hadis ini tidak dibedakan laki-laki atau perempuan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya wanita ziarah kubur lebih sahih daripada hadis yang melarang wanita ziarah kubur. Hadis yang melarang wanita ziarah kubur tidak ada yang sahih kecuali hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW la'anna zawaratil kubur. Ini satu-satunya hadis yang sahih yang melarang wanita ziarah kubur. Tapi hadis ini ya toh sudah dinasakh atau sudah dihapus dengan hadis bahwasanya dulu kowe tak larang saiki tak kongkon. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Biyen tak larang iya ning saiki tak kongkon. Alasan yang ketiga, lafaz zawarat dalam hadis di atas menunjukkan makna wanita yang sering berziarah kubur. Jadi ketika hadisnya yang dipakai adalah hadis Abu Hurairah anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur, ini maksudnya yang dilaknat atau yang enggak boleh itu wanita yang sering, keseringan meh bendino atau mungkin minggu rutin gitu. Jadi ini bukan kayak sholat yang harus dirutini gitu. Jadi kalaupun kita nggak bisa ziarah di makam orang tua kita atau kerabat kita, maka kita doakan dari tempat yang jauh pun nyampe gitu loh. Sebagaimana kita bersolawat kepada Nabi SAW dari manapun itu nyampe. Tapi kalau memang panjenengan longgar gadah yotro, umroh, lajeng ten mriko ziarah sekalian itu nggih mboten napa-napa. Tapi jangan sampai punya pikiran kalau sholawat jenengan nggak akan nyampe kalau nggak ke sana. Sebagaimana doa juga sama. Doa jenengan ketika misal makam orang tuanya ternyata di Kalimantan misalnya gitu. Artinya Kalimantan dari ngenten Wedal, dari ngenten napa istilahnya Sangu gitu kan. Ya sudah dari sini didoakan gitu. Makanya kata zawarat itu adalah orang-orang yang sering acek rutin. Dirutini mungkin tiap nopo. Nah ini hal yang kurang tepat. Kemudian yang keempat, takrir Nabi SAW atau persetujuan Nabi SAW terhadap seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Kemudian beliau hanya memberikan peringatan kepada wanita tersebut seraya berkata, ittaqillah wasbiri. Jadi enten piyai setri ini pun nangis di kuburan, itu. Nabi buatan terus ngono ngalih ngono buatan. Nabi cuma ngomong ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya kudune kowe ora perlu nangis-nangis ngono, wasbiri, sabar gitu kan. Maka dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan wanita itu, artinya tidak ngongkon lungo ngoten lho. Aisyah. Dan sudah diketahui bahwa Nabi SAW adalah ketika menetapkan sebuah perbuatan maka itu adalah dalil juga. Artinya dalam hal ini alasan yang keempat, Nabi nggak ngusir wanita itu. Artinya kalau ini terlarang, ini haram, tentu Nabi ngusir. Kowe wong wedok aja ngene. Nah, ra itu jarah. Ternyata Nabi nggak ngusir, cuman ngomong ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Maksudnya ziarah ning ora usah nangis geru-geru kaya ngono. Sabar. Okay. Yang kelima, bahwasanya wanita dan laki-laki sama-sama perlu untuk mengingat mati, sehingga ziarah kubur juga diperlukan oleh wanita. Mengingat akhirat, melembutkan hati, meneteskan air mata, di mana hal tersebut adalah alasan disyariatkannya ziarah kubur. Sehingga kesimpulannya wanita juga boleh berziarah kubur. Alasan yang keenam, Nabi SAW memberikan keringanan kepada para wanita untuk ziarah kubur berdasarkan dalil dari hadis sahabat Abdullah bin Abi Mulaikah anna Aisyata akbalat dzata yaumin minal maqabir, bahwasanya Aisyah radhiyallahu an suatu hari pulang dari pekuburan. Jul, ngapain? Duduk.
Fakultu laha, kemudian aku bertanya kepadanya, ya ummal mukminin, wahai mukminin, min aina aqbalti, kamu dari mana? Qalat, dia berkata, min qabri akhi Abdurrahman ibni Abi Bakar, aku dari ziarah kuburnya saudaraku laki-laki yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Fakultu laha, kemudian aku berkata kepadanya, alaisa kana Rasulullah SAW naha an ziaratil kubur. Napa panjenengan boten ngertos nek Nabi niku nglarang ziarah kubur? Qalat, Aisyah berkata, na'am ho'o. Summa amara bi ziyaratiha. Tapi bar nglarang Nabi bar kuwi ngentukke atau ngongkon ziarah kubur. Artinya aku ya krungu nek Nabi kuwi nglarang pernah, tapi saiki wis ora ngoten nggih. Jadi ini menjadi dalil juga yang keenam bahwasanya seorang wanita boleh berziarah kubur. Kemudian yang ketujuh disebutkan dalam kisah Aisyah yang membuntuti Nabi SAW ke kuburan Baqi dalam sebuah hadis yang panjang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, iki nek basa sakniki kepo garwanipun Kanjeng Nabi medal ing dalem terus ditutke gitu kan. Lajeng Aisyah bertanya, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Jenengan ten makom niki dan makam kuburan niki, nah mungkin nek kula nglampahi kados panjenengan ngeten kula ngendikan napa, donga napa? Qala, kata Nabi, kuli, katakan assalamu ala ahli diyar, ala ahli diyar. Keselamatan semoga tercurah kepada engkau wahai penghuni kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, dan dari kalangan orang-orang Islamnya, wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustakhirin, dan semoga Allah kemudian merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang nanti datang terakhir setelah kami, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kami nanti nyusul kalian semua. Jadi ten kuburan itu doane mboten macam-macam gini namung niki gitu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alu lana wa lakumul afiyah. Nanti dalam hadis yang lain ngoten niku. Kalau yang di sini assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nggih, jadi nggih namung niku. Jadi enggak usah kemudian ngapunten nggih bawa Quran, maca Quran ten niku enggak usah. Enggak usah kemudian dadak bawa tegan gitu kan. Bawa tegan entuk ning diombe mawon teng omah gitu kan. Ora usah bawa napa niku? Kendi nggih. Apa? Ada banyu ya lho. Kendil kendi ya. Nah niku ora usah bawa kembang barang. Karena hakikatnya ketika kita mau ke makam itu ya kita mau doakan. Dan doa ya nggak usah pakai macam-macam niku wau. Paling-paling kalau kemudian di Indonesia itu kan karena tropis sok-sok nih tukul sukete lah nasi sukete niku. Ngoten mawon. Dan sesimpel itu syariat. Dan dalam doa nggih namung niku assalamualaikum ya ahladiyan minal. Jadi doa ini enggak langsung ke satu tapi semuanya. Salam keselamatan buat kamu semua wahai penghuni kubur ini, dari kalangan orang berimannya dan orang Islamnya. Jadi ini menunjukkan ya, bahwasanya yang kita kasih salam doa ya cuma orang beriman saja. Dan memang syariat harusnya kuburan itu mboten dicampur harusnya. Nggih, pramila niki nggih namung masukan panjenengan ingkang kinten-kinten pun sepuh ngapunten. Melih ten putrane napa putune engko nek bapak apa mbah mati kuburane ning ngono makam Muslim Purwokerto misal. Jadi kumpul kali wong iman ngoten. Dan kalau kumpul kali wong iman niku nyenengke, sampai di kematian nyenengke. Saestu. Mereka itu nek datang ziarah itu luar biasa, orang-orang saleh, orang-orang bertauhid. Ngoten-ngoten maca plang gede. Assalamualaikum ya ahla diyar, maca dhewe-dhewe. Ku jenengan ten mriku lak mesa-mesa untuk salam. Padahal bayare mung 500.000. Murah banget. 500.000. Nek mboten kalian tuh nggih, wis mundak apa ora? Mundak ora kuburan Purwokerto ya. Mundak piro saiki? Sak yuta. 700 mundak 200. 700 wis rasah nggo terbelok, oleh ambulan gratis diterke cemplungke bluk tekan nika pun lumbange pun enten lubange niku enten nyemplungke tutup mboten enten kijinge mboten enten nisane mung dipathok wonten terus enten nomere.
Terus niku piye-piye soleh-soleh niku do mriko ziarah. Assalamualaikum ya ahli diyar. Entuk dungane. Tanggo kula wong sugih banget niku kontraktore PKU Solo niku. Sugih banget. Makame pilih ten mriko mboten terus gawe lemah dhewe digawe makam gede. Wong pada akhirnya sama aja gitu. Jenengan nek ngertos makame raja-raja Arab niku ngomong pasir nguntuk ngono to. Mboten enten tengere napa dikeki mahkota nenten. Namun makame kiai-kiai niku sing ngomongnya putune nabi niku sing ngoten niku. Lho digawe aneh-aneh ya tak dikeki kembang dironce-ronce, kok lampu gawe ke masjid itu luar biasa. Ya niku pun kita bahas ya pun lewat ya, mboten bahas niku mulai. Kemudian alasan ke-8 dari hadis Anas bin Malik dia berkata, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabri faqala." Bahasanya Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan dan berkata, beliau kemudian bersabda, "Ittaqillah wasbiri, bertakwalah pada Allah dan sabarlah." Qalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Dia pun berkata, jenengan kan enggak pernah mengalami musibah yang tak rasake, walam tak refu, dan jenengan juga ora ngerti kuwi sapa sing mati itu gitu kan. Ya, sampai wanita itu mengatakan sana jenengan menjauh saja. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa yang berkata tadi ada Nabi SAW. Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu Nabi SAW. Kemudian dia tidak mendapati penjaga pintu yang menghalangi dia masuk pada rumah Nabi. Jadi gedok-gedok kemudian bisa masuk. Kemudian wanita itu berkata, "Maaf ya Rasul, aku belum mengenalmu." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah." Jadi ini hadis yang sangat terkenal ya, bahwasanya ketika kita tertimpa musibah, maka yang namanya sabar itu adalah innamas sabru inda sodamatil ula. Ketika musibah pertama kali niku kena, apunten tiba gludak gitu. Ukara pertama sing medal niki lho, niku hakikate sabar. Innalillahi atau astagfirullah itu sabar. Gludak gitu, musuh-musuh sik. Bareng ada sing nulungi itu astagfirullah lagi ya, itu baru belum masuk pada hakikat sabar yang sebenarnya. Makanya beliau datang ke rumah Nabi SAW untuk minta maaf, tapi kemudian Nabi mengatakan innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar kuwi pas pertama kali kena musibah. Jadi jangan tunjukkan kesabaranmu padaku atau tapi lebih kepada sabar itu pas pertama. Intinya Nabi waktu menemui wanita ini tidak melarang dia untuk kemudian di kuburan. Bahkan menangis pun tapi cuma mengatakan wasbir, bersabarlah. Kesimpulannya terkait ziarah wanita dibolehkan berziarah kubur namun tidak boleh terlalu sering. Maka hendaknya diperhatikan bahwa wanita berziarah kubur tidak diiringi dengan meratapi kematian. Jadi jangan ibu-ibu harus mempersiapkan hati kalau memang benar-benar dengan mau ziarah, jangan sampai niku nangis. Nangis sekedar nangis berbes monggo, tapi nek nangis geru-geru gitu kan. Nganti pokoknya aku ora iso turu nek iki nisane ra tak gomulih. Ampun nggih. Jika diiringi meratapi mayit maka tidak boleh bagi wanita tersebut untuk berziarah kubur. Wallahu a'lam. Lajeng hikmahnya apa ziarah kubur? Ziarah kubur adalah amalan yang sangat bermanfaat bagi yang berziarah maupun yang diziarahi. Bagi yang berziarah, maka ziarah kubur mengingatkan akan kematian, melembutkan hati, membuat air mata menetes, mengambil pelajaran dan membuat zuhud terhadap dunia. Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dulu kalian tak larang untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Fa innahu yurikul qalb, karena ziarah kubur itu melembutkan hati, wa tutmiul ain, dan membuat air mata menetes. Ini maksudnya bukan nangis geru-geru, tapi lebih kepada kita diminta untuk kemudian melembutkan hati dengan meneteskan air mata. Pramila dalam sholat niku sampai ada perintah nek saged mang nangis, nek mboten saged nangis mang usahake nangis gitu kan. Tapi dengan membayangkan bahwasanya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wa Jalalah, Rabb yang paling besar, paling agung, paling mulia, paling segala-galanya, namanya pas sujud nika, namanya pas dalu, namanya pas kelingan dosa-dosa. Niku diharapkan seperti itu. Nah, orang-orang yang bisa melembutkan hati dengan sering menangis karena ingat dosa, karena ingat betapa rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah matanya itu selamat dari api neraka. Tentu nek matanya selamat nggih kabeh sawake to. Mosok motone tok gitu kan. Gitu. Ya kados enten ukara, dia adalah pria hidung belang. Apa ya sing belang irunge tok kabeh mesti. Nggih. Kemudian
Wa tudzakirul akhirah, dan fungsi juga adalah untuk mengingat akhirat. Wala taqulu hujron, dan jangan mengucapkan al-hujr. Nah, al-hujr ini adalah perkataan-perkataan yang seolah-olah enggak terima dengan apa yang terjadi. Seolah-olah enggak terima dengan apa yang sedang dialami, yaitu kematiannya orang-orang terkasih. Jadi kita harus menerima keadaan itu. Makanya tadi dikatakan as-sabru inda sodamatil ula. Maka kesabaran itu harus dihadirkan sejak musibah itu datang pertama kali. Nah, selain itu, ziarah kubur juga bermanfaat bagi orang yang diziarahi, karena yang diziarahi diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mayit, mendoakannya juga boleh, mohonkan ampun untuknya juga boleh. Jadi jenengan ucap salam itu pun cukup, jenengan mau doakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afih boleh gitu kan. Kemudian, tetapi ini khusus untuk orang yang meninggal di atas Islam. Artinya, kalau panjenengan ziarah di makam ngapunten sederek jenengan yang non muslim, ya nggak boleh ucap salam. Assalamualaikum ya Allah diyar mboten asal. Terus jelas-jelas niku kuburane enten salipe terus jenengan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi, enggak boleh nggih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahuju ila baqi fayad'u laha fasa'al tahu Aisyah an dzalika qala inni umirtu an ad'u lahu. Nabi pernah keluar ke Baqi lalu berdoa untuk kaum muslimin yang dimakamkan di sana. Maka Aisyah bertanya kepada beliau SAW, dan beliau menjawab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan kepada mereka. Dan doanya ya tadi doa assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu adab-adabnya untuk ziarah kubur. Yang pertama, hendaknya mengingat tujuan utama ziarah. Jadi tujuan ziarah itu tadi mengingat mati, melembutkan hati, kemudian mengingat akhirat gitu kan, bukan buat piknik. Makanya nek wis judule wisata rohani gitu. Niku ya ziarah gitu. Tapi kok wisata gitu. Berarti kan biasanya kurang tepat gitu. Maka ingatlah selalu hikmah disyariatkannya ziarah kubur, yakni mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Duduk. Kemudian Imam As-Sun'ani rahimahullah berkata, semua hadis di atas menunjukkan akan disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan hikmah dari ziarah kubur, yakni mengambil pelajaran seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud, karena di dalam ziarah kubur terdapat pelajaran, peringatan terhadap akhirat, dan berbuat zuhud terhadap dunia. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka ziarah tersebut bukanlah ziarah yang diinginkan syariat. Pramila nggih niku wisata rohani, nah niku pripun niku penampilane wong bener-bener meh ziarah mengingat mati apa meh piknik gitu loh. Kalau meh piknik ini enggak sesuai dengan tujuan dari ziarah. Kemudian yang kedua, ini yang menarik. Nabi SAW sudah sejak 1500 tahun yang lalu sudah melarang bahwasanya kita enggak boleh bersafar khusus untuk ziarah kecuali ke 3 masjid. Nabi SAW mengatakan, la tusyaddur rihal ila salasati masajid. Jangan kamu melakukan perjalanan jauh. Tusyaddur rihal itu nyepake bekal mergo melampaui tebing. Napa duwite, napa panganane, napa pakaiane, salin segala macam kok nggo tas, nggo bekal akeh. Jangan melakukan itu kecuali ke 3 masjid. Yaitu apa? Al-Masjidil Haram, Masjid Haram dan Mekah menika. Wa Masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini menika Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan menuju masjid dalam konteks ziarah, dalam konteks mau pipis. Mil, adik mau pipis Mil? Enggak. Ini loh, adik Jul. Sana Mil, temenin Mil. Maka enggak boleh kecuali ke 3 masjid ini. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Pramila panjenengan nek nderek wisata rohani ziarah ndi masjid kene gitu kan. Nah, niki berarti bertentangan dengan hadis niki. Jadi sing leres iku jenenge ajeng wisata, ajeng piknik ya, sekalian ning di pantai lah ngono malah. Atau ning Borbin itu malah benar. Karena kalau di masjid ke masjid, nah itu di situ malah kemudian kena larangan ini ya. Karena bahasa la, tidak atau jangan itu menunjukkan larangan. Al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dari kalimat larangan adalah haram. Ila madalla dalil ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang menjelaskan maksudnya enggak itu. Tapi nek enggak ada dalilnya maka itu terlarang. Ngoten nggih.
Jadi kalau jenengan mau ikut wisata-wisata yang ke masjid-masjid itu pastikan masjidnya 3, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Sanese mboten usah. Nah mulai wisata khusus dan kuburan jenengan dhewe ya ora ngerti ini kuburane sinten gitu kan. Tapi ngomongin wali kok ya. Mungkin kembali ke bab yang lalu-lalu yang pernah kita bahas. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam ketika masuk komplek perkuburan. Dari Buraidah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah SAW mengajarkan mereka para sahabat jika mereka keluar menuju kuburan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar au ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat au minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bilahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah au kama qala. Jadi redaksinya ada beberapa teks atau beberapa perbedaan enggak apa-apa, tapi intinya sama. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah, itu juga sama. Mulai nek dengan mlebet bau kuburan muslim kemudian tulisannya garing maca lah diwaca wae pun. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, tidak memakai sendal ketika masuk kuburan. Nah, jadi kalau jenengan masuk ke wilayah makam, maka sendal sepatu dicopot dengan syarat ya kuburannya aman. Tapi nek kuburane niku napa bak beling, bak ri, nah niku jenengan pakai alas kaki mboten napa, karena menolak mafsadat itu didahulukan daripada menjalankan perintah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jadi menolak kerusakan, menolak kejelekan mudarat itu diutamakan atau dikerjakan dulu daripada mengerjakan yang sifatnya mencari pahala. Artinya kalau panjenengan masuk kuburan nyopot sendal niku untuk pahala. Ning kok kuburane akeh rine, nah niku tinggi mawon sendale ngoten. Tapi nek mboten enten rine dicopot mawon. Nah, ten Saudi niku malah kuburane niku digaweke dalan tengahe. Karena nek nyopot sendal panase ra ukur gitu kan. Jadi digaweke dalan. Dalan niku lho napa? Batako niku lho. Paving box niku. Jadi sendalan, karena nganggo sendalnya panas kalau mulai nyeker tambah karo-karuan nggih. Nah, makanya dibikinkan jalan. Ning terus mboten terus goleki kuburane si fulan sebelah ngendi mboten. Karena memang enggak ada nisannya, enggak ada tulisannya si fulan mati kan mboten enten. Ya kecuali makam-makam tertentu kayak makam Hamzah itu mung dikotaki ngoten. Ada yang ngomong itu makamnya Hamzah. Tapi ya ulalam saya juga enggak tahu itu apa bener Hamzah atau enggak, tapi itu disebut makam Hamzah, pamannya Nabi SAW yang sangat dicintai oleh beliau SAW. Nah, Nabi SAW bersabda ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seorang yang sedang berjalan di kuburan dengan pakai sendal. Beliau berkata, ya sahiba sibtiyatain, wahai yang menggunakan sendal, waihaka alki sibtiyataika, celakalah engkau, lepaskanlah sendalmu. Fanadara rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alahuma farama biha. Ini lho tabiat orang beriman. Begitu dia nganggo sendal orang ngerti, dilokke, "Heh, sahibul sendal, sing duwe sendal, celaka kowe, copotan sendalmu." Begitu ditengok sing ngomong ngoten Nabi, ora mung dicopot di cangking, dicopot di guak sendale. Saking merasa sudah melakukan kesalahan karena dileki langsung sama kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabiat orang beriman itu kalau kemudian mendengar perintah dan larangan sami'na wa ata'na. Ora usah pusing. Kemudian yang kelima, tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Makanya ada hikmah niki, kuburan orang Islam niku mboten dikijing niku ben ra dilingguhi. Senajan apa ora dikijing ya ora entuk dilingguhi. Tapi nek dikijing ya nang terus piyambak kuburan-kuburan sing akeh kijinge niku. Dinggo main remi ya, dinggo mendem, dinggo yang-jangan gitu kan. Ora wawan, ora sore, ora bengi gitu kan. Jadi cah nom-nom sing tadi ragat niku mojoke ten kuburan gitu. Malah sakniki ten pundi Praci nggih, kota Surah niku malah dinggo angkringan. Terus daerah pundi melih daerah mriku nika sing Skarpace nika malah dinggo turu, terus mriku Monoloyo nang pundi mriku nggih turu juga itu. Ya Allah. Bener-bener. Jadi ini bukan soal wonge kok ora wedi nek engko apa
sing mati dotangi boten, tapi lebih kepada bagaimana kita menghormati apalagi orang Islam. Jadi orang Islam itu mulia sejak di kandungan, sejak dilahirkan dengan diakekoi, kemudian gede sampai kemudian mati pun juga mulia. Makanya penting sekali dengan kemudian meling ini pendapat saya nggih, meling kepada sanak keluarga. Mungkin nek sedo minta dimakamkan di makam orang Islam itu karena mboten enten wonten niku. Mboten enten. Karena yo dhek arep linggo wong mboten enten bijine. Mesti yo keprot kabeh ya wegah gitu kan. Terus mungkin nek enten wong Islam sing mriku yo genah dilekke gitu. Tapi nek sing ten kuburan-kuburan sing do kijingan niku mesti rawani ngelekke gitu. Napa enten jo linggo ning kuburan rawani, sok malah rene ning linggo yo melu linggo malah ngudut ning kono. Harus kita pahami, insya Allah dengan akan langkung sahih kalau kemudian dimakamkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Terakhir tentang duduk niki, Nabi SAW mengatakan la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika siyabahu. Udah mau rampung, kendang ning Indomaret lho. Karepe melu terus bariku bersyarat kok nanti pulang Indomaret ya. Bocil-bocil. Nah, niki Nabi mengatakan sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian duduk linggo ning dhuwure geni nganti klambimu kobong fatahlusa ila jildihi terus bar kuwi kobonge kuwi nganti ngobong bokongmu kulit ya maksudnya. Nah, kulitmu nganti kobong gara-gara si klambine niku kobong gitu kan. Kata Nabi SAW, khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Kuwi luwih becik tinimbang kowe linggo ning dhuwur kuburan. Apa meneh wis linggo ning dhuwur kuburan karo mendem, karo main gaple, karo yang-yangan, ya Allah. Nggih, sampai nanti di bab kubur tinggal nanti kita bahas itu. Itu kalau manusia dan jin itu dengar adab kubur, wis ra iso turu. Tapi Allah tuh hanya berkehendak yang bisa mendengar itu ya cuman binatang. Sama kemudian makhluk Allah yang lain yang bernama malaikat gitu. Wallahu taala alam. Kemudian dalil yang lainnya satu lagi terkait dengan duduk di atas kubur, an Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang ay yujassoso al qabru wa ayyub ada alaihi wa ayyubna alaihi. Jadi Nabi melarang 3 hal. 1, mengkapur kuburan, nglabur kuburan itu dicet mboten angsal. Lajeng lenggah ten inggile mboten angsal, lajeng bangun mboten angsal. Dadi ayu jasoso niku kek kijing. Lajeng kemudian lenggahi ning dhuwur kijing, kemudian wa ayyubna alaihi gawe omah-omahan. Niku mboten angsal. Nggih. Karena memang hakikate wong mati ki omahe nggih ten jero lemah, mboten dhure, mboten usah gitu. Lah nggih tenger monggo diunggahke maksimal 1 jengkal. Niki boleh ngangge tanah, mungkin nek semelang ambles napa ical boleh ngangge krikil. Anak kula sing nomor 7 niku kula kaya krikil hias sing warnane putih-putih niku. Nah niku kajenge boten napa istilahnya. Lemahe boten keli ngoten niku. Terus nek ten kuburan niku Jakarta karet bifak niku diparingi suket niku sing apa sing ngancuk-ngancuk suket apa Mas? Suket Jepang. Nah niku lah paringi niku di tengah nggih. Insyaallah niku langkung sae. Jadi jangan sampai kemudian kita berlomba-lomba saingan kali tanggane kuburannya Pakmu apa? Marmer apa mung boto. Jadi berlomba-lomba ini nggak cuma omah tapi sampai kuburan. Dan itu terlihat banget. Jadi nek kuburane wong sugih bangunane luar biasa. Nanti sing ten praji niku nganti enten kuburan niku sakset niku dikupluki kabeh gitu. Niku nggih mboten bakal menyebabkan orang-orang ini kemudian terus kon mlebu surga sik dhewe mboten gitu. Tergantung lek ndongake, malah niku anggar tanggal pinten malah do njaluk donga mriku. Masyaallah. Dikai lampu padang. Jadi kalau nek lewat mriku niku malah padang banget. Padahal kuburan itu tabiatnya harusnya sepi dan gelap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih sikap semanten yang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat dan ini sesuai dengan request panjenengan yaitu membahas tentang adab kubur. Belum selesai, insyaallah kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Semoga Allah kemudian mudahkan, kurang lebihnya saya maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.